Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi fi kitab Riyadhus Shalihin radhiyallahu ta'ala wa rimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dan dari sahabat Abu Musa, nama beliau adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Semoga ridha Allah pada beliau. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal ketika Abu Musa al-Ash'ari diutus Rasulullah ke Yaman. Beliau ditanya, apa yang kau akan terapkan di sana ketika ada orang minta keputusan hukum? Saya akan memutuskan dengan kitabullah, dengan kitab suci Al-Quran, kitab Allah Al-Quran. Jika engkau tidak jumpai, apa yang kau lakukan? Aku akan mencarinya pada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jika tidak engkau cukup jumpai, ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Nah, di sini berarti sudah di zaman Nabi ada mauqif, sikap Nabi membuka pintu ijtihad. Nabi masih hidup. Nabi kemudian ikrar, menyetujui. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ada hukum yang secara global. Semua sudah terkandung dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi. Tetapi ada beberapa contoh insidental yang membutuhkan analisa, analogi, kesamaan hukum yang ada pada hukum Al-Quran dan hadis. Jadi tidak keluar, tidak mengada-ngada dengan pikirannya sendiri. Inilah yang kemudian melahirkan usul fikih dan kaidah fikih. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa para ulama mujtahid itu tidak kembali kepada Quran dan hadis, ya, hadisnya menunjukkan bahwa di zaman Rasul pun Nabi membuka pintu itu. Seperti sholat di Bani Quraidah. Perintahnya Nabi, sholatlah kalian di Bani Quraidah. Sholatlah asar kalian di Bani Quraidah. Perintahnya begitu. Ada dua kelompok. Yang satu memacu kudanya secepat mungkin untuk nututi sholat asar di Bani Quraidah. Sebenarnya yang lain yang berjalan tentu lamban. Tidak mungkin sholat asar tepat waktu. Sisa waktunya habis kalau sudah sampai di Bani Quraidah, masuk maghrib. Agar tidak sholat di luar waktunya, tidak qadha, maka sholatnya di tengah perjalanan. Setelah sholat bergegas melanjutkan perjalanannya ke Bani Quraidah. Memahami bahwa teks hadisnya segeralah, cepat-cepatlah. Nah, kalimatnya kan salatlah asar di Bani Quraidah. Itu dipahami oleh sebagian yang lain, cepat-cepatlah ke Bani Quraidah. Ketika di tengah perjalanan khawatir tidak nututi salat asar, ya salat asar di tengah jalan, di perjalanan itu. Nanti sampai kemudian di Bani Quraidah bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Nah, kalau tekstual, mungkin orang ini akan melakukan sholat asar qadha di Bani Quraidah karena perintahnya sholat asarnya di Bani Quraidah. Kan tidak mungkin membenturkan perintah Nabi dengan bermaksiat kepada Allah. Sholat di luar waktu, qadha kan maksiat. Nah, ini pemahaman para sahabat. Kemudian ada dua kelompok. Setelah dihaturkan kepada Nabi,
Nabi ikrar, tidak ada koreksi dari Nabi. Disinilah ijtihad kemudian mendapatkan apresiasi sejak zaman Nabi, bukan setelah Nabi wafat ya. Maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pedomannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan itu diabadikan pada Muktamar NU ke-27 di sini, di Situbondo, di Sukoharjo. Bendera NU itu di pojok empatnya, bendera kan segi empat, itu pojok empatnya tertulis Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, berkata beliau, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Ditanya siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berperang syaja'atan, karena menunjukkan keberaniannya. Perang untuk menunjukkan sebagai orang yang kuat, hebat, pendekar, kesatria. Jadi motivasinya hanya untuk kebanggaan. Wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang berperang hamiyatan karena fanatik terhadap kelompoknya, kelompok kabilahnya, sukunya. Meskipun itu dalam posisi benar, hak ya. Wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berperang riya'an karena pamer, riya, ingin dipuji oleh manusia. Ayyu dzalika fi sabilillah, manakah hal tersebut yang termasuk fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, baginda Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu, hiya, adapun kalimat Allah, al-ulya, tinggi, fahuwa, maka orang itu, orang yang berperang agar supaya kalimatullah itu tinggi, fi sabil, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Ini apa intinya? Karena hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas dan ihdarin niat, menghadirkan niat. Berarti persoalan apa? Persoalan niat. Dan ini yang secara cerdas dipahami oleh para ulama kita, oleh para kiai kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari saat didatangi utusan Bung Karno. Atau dalam satu adegan sang kiai ya, di situ diriwayatkan bahwa yang menyampaikannya adalah putranya sendiri, Kiai Abdul Wahid Hashim, yang merupakan tokoh penting berdirinya negara Indonesia. Dari beberapa tokoh Islam, keterwakilan dari umat Islam, selain Abdul Qahar Mudzakkar dan beberapa tokoh lainnya, adalah Kiai Wahid Hashim. Apa yang ditanyakan oleh Bung Karno melalui Kiai Wahid Hashim ini?
atau utusan yang lain. Bagaimana hukumnya berperang atau mati dalam pertempuran membela tanah air, tidak membela agama. Disitulah kemudian ada musyawarah besar di tahun berapa? Masih tahun 45, tapi bulannya sudah bulan Oktober, 21 Oktober, bahkan sebelumnya juga ada 22 ini yang kemudian melahirkan fatwa resolusi jihad. Kalimatnya sangat strategis ya. Bagaimana kemudian membela negara untuk tegaknya agama. Bagaimana agama bisa tegak kalau tempat melaksanakan aturan agama ini tidak aman. Ini kompromi yang ditawarkan oleh umat Islam melalui hujjah balighah dari seorang alim allamah Hadratus Syekh Qasim Asy'ari. Kewajiban jihad waktu itu dibatasi teritorial Surabaya dan 100 km sekitarnya. Di luar itu hanya berupa sunnah, anjuran saja. Maka sebenarnya wilayah terluar seperti Situbondo dan Tapal Kuda tidak berkewajiban. Namun karena ini sudah perintah guru, Kyai As'ad membawa pasukan intinya, Palopor, ikut bergabung dengan arek-arek Surabaya. Dan lihat bagaimana kecerdasan beliau untuk mengambil hati masyarakat yang di situ majemuk, masyarakat plural. Ada muslim taat, ada muslim yang juga macam-macam ya, KTP. Ada yang non muslim. Tapi ini pertempuran demi negara yang di situ juga ada selain kedaulatan negara, bagaimana tegaknya kalimatullahil ulia. Kalau kemudian negaranya hancur, apa yang bisa diperbutkan? Ketika hanya kumandang perang jihad fisabilillah untuk agama Allah, orang-orang non muslim bisa menjadi penghalang. Oh, itu perangnya orang Islam, kita tidak usah ikut-ikutan. Tapi sebagai strategi kekuatan terhimpun, bagaimana antara kepentingan agama dan didukung oleh masyarakat yang majmuk, maka kemudian semangat patriotisme, nasionalisme berdasarkan spiritual keagamaan terintegrasi, bisa menyatu. Apa strateginya? Bung Tomo dipanggil atau Bung Tomo menghadap minta nasihat. Nasihatnya beliau, setiap kali Bung Tomo menyampaikan komando perangnya, awalilah dengan mengagungkan Allah, takbir, dan tutuplah dengan mengagungkan nama Allah. Jadi memanggilnya saja sudah dengan menyebut keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada semboyan hidup atau mati kan. Pilihannya luar biasa. Di balik kata-kata itu, hidup mulia atau mati syahid. Dan peristiwa itulah yang kemudian banyak tidak terekam atau dihilangkan dalam catatan sejarah. Peristiwa-peristiwa karomah para kiai, berapa tank, berapa pesawat tempur canggih milik Inggris hancur, jatuh hanya melawan kacang hijau, Arta. Di situasi tersulitnya, orang-orang mukmin, orang-orang yang dengan kekuatan imannya mengandalkan pertolongan Allah,
diberi kemenangan oleh Allah. Tapi ketika orang-orang mukmin ini bergeser, lebih menyandarkan pada kekuatan materi, fisik, jumlah banyak, apa yang terjadi? Seringkali mengalami terpukul mundur. Saya tidak mau mengatakan kalah, ya. Sebagian orang mengatakan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Tidak. Terpukul mundur, karena pada akhirnya kaum kufar pun tidak berani naik ke atas Uhud untuk menyerang Nabi dan beberapa para sahabat. Kedua belah pihak sama-sama banyak korban. Jadi ketidakpatuhan, indisipliner yang dilakukan oleh seorang mukmin atau beberapa orang bisa mengakibatkan tertundanya pertolongan Allah. Itu kaidah itu sunatullah, itu terjadi. Kembali kepada niatnya juga. Ketika ada niat yang salah, ini menunda datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dipahami dengan baik. Jadi kalau perang hanya untuk memperlihatkan dirinya hebat, kesatria, itu bukan termasuk fisabilillah. Perangnya hanya untuk fanatik golongan, fanatik kelompok, itu juga bukan fisabilillah. Matinya ya mati sia-sia kalau mati dalam konflik itu. Perang karena untuk pamer disebut sebagai pahlawan, ya juga bukan termasuk fisabilillah. Maka di sini niatnya. Kalau melihat secara situasi dan kondisi, sebagian ikut perang untuk menjaga negeri, tanah air, sebagaimana yang ditanyakan oleh Bung Karno. Tapi Hadratus Syekh Qasim Asy'ari menanamkan niat. Bagaimana kemudian niatnya itu ada nilai-nilai spiritual agama, li'ila'i kalimatillah hiyal ulya. Begitu yang didoktrinkan kepada Kiai As'ad. Mun perang cek kun niat arep naker, tapi keakui penegakan agama. Jadi niatnya untuk menegakkan agama. Kalau mati, matinya mati syahid. Begitu doktrin Kiai As'ad kepada pasukan Palopor. Wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu an al-hadith. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.